Dengan mudah ia menyelipkannya ke celah mobil. Saat pintu mobil hampir terbuka, pemilik mobil datang dengan marah. Hei, hei, hei. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mencungkil mobil saya. Pria melihat situasi ini dan tidak merasa takut sama sekali. Bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa mobil itu miliknya. Pemilik mobil melihat bahwa pria itu tidak bisa dianggap remeh. Baru saja ingin mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan. Tak disangka, dalam sekejap dia sudah disayat lehernya. Kemudian pria itu menginjak gas dan melarikan diri dari tempat parkir. Ia tiba di sebuah bar kecil. Pemilik bar langsung terkejut melihat pria itu. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Karena pemilik bar tahu betapa kejamnya orang ini. Begitu dia muncul, pasti akan ada yang mati. Setelah itu, pria tersebut menjelaskan maksud kedatangannya. Keduanya pergi ke atap gedung. Ternyata pemilik bar diam-diam adalah seorang pedagang senjata. Tujuan pria ini adalah untuk membeli sekelompok senjata, untuk membalas dendam atas adiknya. Melihat meja yang penuh dengan senjata dan amunisi, pria langsung tertarik pada senapan sniper terbesar. Kemudian dengan terampil mengangkatnya. Mulai secara acak memilih seorang korban di jalan raya untuk mencoba senjata. Penyimpangan balistik. Balistik menyimpang ke kiri. Menghadapi pembunuh yang kejam ini, tidak banyak bicara. Pemilik bar terdiam ketakutan dan tidak berani berbicara. Setelah itu, pria memilih beberapa senjata yang memuaskan. Tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Bahkan meminta pemilik bar untuk memberinya pacar juga. Pemilik bar sebenarnya baru ingin menolak. Tapi melihat tatapan ganas pria itu, demi menyelamatkan nyawanya, ia terpaksa setuju dengan berat hati. Setelah itu, pria pergi bersama pacar pemilik bar. Mulai mendiskusikan kehidupan di dalam ruangan. Pemilik bar dan saudaranya hanya bisa menunggu di luar, marah tapi tidak berani bersuara. Setengah jam kemudian, pria akhirnya keluar, dan terus-menerus menghina pemilik bar. Setelah mengetahui pacarnya telah mati di tangan pria itu, saudara di samping benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Baru saja ingin berbicara dan berdebat dengan pria, tak disangka langsung mengantarnya menemui Yama. Pemilik bar mengeluarkan senjata untuk melawan. Namun, dia langsung diselesaikan oleh pria dengan satu tembakan. Dan senjata pemilik bar kebetulan meledak, mengakibatkan kepala saudara itu meledak. Saudara yang kehilangan kepala itu masih berusaha melarikan diri. Namun, tidak beberapa langkah dia jatuh ke tanah. Kemudian pria itu menyeret sebuah kotak senjata keluar dari bar. Sebuah mobil modifikasi yang keren menarik perhatiannya. Jadi, tanpa ragu dia mengeluarkan pistol. Memaksa pemilik mobil keluar dari mobil. Lalu dia menyelesaikannya dengan kejam. Setelah itu pria itu duduk di dalam mobil. Setelah beberapa saat mengutak-atik, dia akhirnya berhasil mengemudikan mobil modifikasi itu. Namun, cara mengemudi yang begitu arogan, segera saja dihentikan oleh petugas polisi. Dan pria itu sama sekali tidak merasa takut. Setelah serangkaian tindakan, dia langsung menekan petugas polisi di bawah mobil. Saat turun dari mobil, dia tidak lupa menginjak polisi seperti karpet. Polisi lainnya melihat situasi itu segera memanggil bantuan. Namun, pria itu mengeluarkan senjata dan mulai menembak. Polisi yang tersisa dengan napas terakhirnya masih ingin melawan. Pria itu berbalik dan memberikan satu tembakan yang mematikan. Saat itu, sebuah mobil kecil melintas. Pemilik mobil yang melihat itu segera melarikan diri karena ketakutan. Untungnya, dia berperan dalam pertunjukan pembunuh ini. Dengan begitu, dia selamat. Kemudian, pria itu mengemudikan mobilnya menuju rumah musuhnya, Dasan. Namun, dia hanya melihat seorang pembantu di rumah. Pembantu itu melihat pria itu datang dengan niat buruk. Dia baru saja ingin menunjukkan kemampuan bertarungnya. Belum sempat bergerak, dia sudah ditusuk pria itu dengan pisau. Untungnya, sebelum menghembuskan napas terakhir, dia memberi isyarat dengan matanya agar gadis yang tersembunyi itu melarikan diri. Namun, saat pria itu berencana untuk pergi, setelah melihat pemandangan di ruang tamu, dia segera menyadari ada gadis di sana. Ketika pria itu menyadari, gadis itu sudah melarikan diri untuk menemukan musuhnya sendiri. Segera, pria yang cerdas itu mengintip, mengikuti gadis itu sampai ke sebuah pameran seni. Setelah melihat gadis itu menemukan ibunya, pria itu mengangkat senjatanya dan berniat untuk mulai menembak. Saat itu, Dasan kebetulan melihat, pria itu mengarahkan senjata ke arah istri dan anak perempuannya. Dalam keadaan terkejut, sebuah teriakan menarik perhatian tembakan. Untungnya, teman mendorong Dasan sehingga ia selamat dari bahaya. Namun, teman itu justru tewas di bawah tembakan pria itu. Dalam waktu singkat, seluruh pameran seni tercemar darah.
Kebetulan, seorang serif yang datang ke pameran mengeluarkan pistolnya, dan terlibat baku tembak dengan pria itu. Dasan akhirnya berhasil melarikan diri bersama istri dan anaknya. Namun, baru saja naik mobil, pria itu sudah mengejar. Istrinya menginjak gas dan melaju ke arah pria itu. Senjata di tangan pria itu langsung jatuh ke dalam mobil. Saat itu, pria itu melompat dari atap mobil. Dan dengan tangan, ia mencekik leher Dasan dengan erat. Dalam situasi darurat, Dasan mengangkat senapan mesin dan mulai menembak. Meskipun hanya menembak tanpa tujuan, namun berhasil memberikan waktu bagi keluarganya untuk melarikan diri. Saat itu, istri Dasan bingung. Dia tidak mengerti mengapa suaminya baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah yang mematikan. Ternyata Dasan adalah teman dari adik pria itu. Keduanya pernah merampok sebuah bank bersama. Dasan ditangkap oleh polisi. Sementara adik yang malang itu tewas di bawah tembakan polisi. Jadi pria itu menaruh dendam pada Dasan. Itulah sebabnya dia mengejar Dasan. Kemudian Dasan membawa istri dan putrinya ke tempat menyimpan uang. Dia berencana untuk melarikan diri dengan uang curian. Namun saat Dasan sibuk mengemas uang di ruang bawah tanah, pria itu kembali mengejarnya. Kemudian istri Dasan dijatuhkan oleh pria itu dari tangga. Melihat istrinya diculik, Dasan berusaha keras menjelaskan kepada pria tentang penyebab kematian adiknya. Tetapi pria sama sekali tidak percaya. Dia bersikeras percaya bahwa Dasan ingin menguasai harta itu sendiri, sehingga menyebabkan kematian adiknya. Dan mengancam akan membuat keluarga Dasan membayar harga untuk adiknya yang telah meninggal. Melihat pria yang kehilangan kendali emosi dan akan menarik pelatuk, Dasan dengan keras mengunci putrinya di dalam brankas. Tetapi dia sendiri tertembak dan jatuh ke tanah. Istri melihat situasi itu segera berlari masuk ke dalam terowongan. Pria segera mengejarnya. Tetapi sayangnya, tidak ada jalan keluar di ujung terowongan. Jadi istri terpaksa bersembunyi dengan diam-diam. Namun ketika pria menyadari tidak ada jalan keluar lain, dia segera menyadari bahwa wanita itu bersembunyi di belakangnya. Dia sepertinya mencium aroma parfum dari wanita itu. Jadi dia mendekati wanita itu langkah demi langkah. Tetapi saat pria berniat untuk menyerang, wanita itu langsung menyerang dengan sebuah alat, kemudian mencungkil dengan dalam ke punggung pria. Lalu dia berusaha keras melarikan diri ke arah pintu keluar. Namun pria yang terjatuh karena dicungkil itu, ternyata dia bangkit lagi. Merasa sakit, dia mematahkan pencungkil yang ada di punggungnya. Dia terus mengejar wanita. Dasan yang ditembak tidak mati. Ternyata kunci brankas yang ada padanya menyelamatkan nyawanya. Namun ketika dia ingin menyelamatkan putrinya yang ada di dalam, kunci yang bengkok karena peluru tidak bisa membuka pintu brankas sama sekali. Dan udara di dalam brankas juga akan segera habis. Di luar, Dasan saat ini sangat cemas. Tiba-tiba suara minta tolong dari istrinya terdengar di dalam terowongan. Apakah menyelamatkan putrinya atau istrinya? Dasan terjebak dalam dilema. Sementara itu, istrinya tersesat di dalam terowongan, dihadang oleh pria itu. Melihat istrinya hampir kehilangan nyawa di tangan pria itu, Dasan muncul dari belakang pria dan menyerang. Keduanya segera bertarung. Tapi dia sama sekali bukan tandingan pria itu. Sambil bertarung, dia mundur dan keluar dari terowongan. Dia hampir kalah. Saat itu, serif yang sebelumnya ada di pameran seni datang. Dia mengancam pria itu dengan senjata agar tidak bergerak. Tak disangka, pria itu sama sekali tidak takut. Maka serif itu menembakkan beberapa peluru ke arah pria itu. Pria itu tahu bahwa dia sudah tidak punya harapan untuk menang. Dia dengan tenang mengeluarkan 2 bom. Dia berniat membawa semua orang bersamanya. Saat pria itu menekan tombol bom, dengan suara ledakan, pria itu benar-benar menghilang dari pandangan. Untungnya, ketiga orang itu berhasil bersembunyi tepat waktu. Mereka selamat dengan beruntung. Namun sekarang yang paling membuat Dasan khawatir adalah bahwa putrinya yang ada di dalam brankas masih belum diketahui nasibnya. Maka dia menggunakan keterampilan mencurinya selama bertahun-tahun, sambil memutar kombinasi kunci, sambil mendengarkan dengan seksama suara di dalam. Beberapa menit kemudian, dia berhasil membuka pintu brankas. Untungnya, putrinya juga selamat. Setelah itu, Dasannya menyadari mengangkat kedua tangannya, bersiap untuk dibawa pergi lagi. Namun, setelah melihat keluarga bahagia di depannya, dan uang kotor yang hancur akibat ledakan, akhirnya, serif memilih untuk menggunakan alasan kurangnya bukti, untuk tidak melakukan penangkapan. Di akhir film, Dasan juga memilih untuk berubah demi keluarganya, dan hidup bahagia bersama istri dan putrinya.